Ya, kenapa BBL dibawa ke sana? Sekarang kita lihat dari sisi psikologi seorang ibu ya. Saya bermasalah dengan bapaknya anak saya. Ya, bapaknya anak saya. Kemudian saya butuh menenangkan diri, kalau nggak saya keruwet nih. Maka saya dan keluarga berangkat ke Tanah Suci. Tapi anak saya tinggal. Saya punya kekhawatiran kalau anak saya kenapa-napa. Satu, misalnya sakit segala macam. Atau yang kedua, kalau sakit segala macam, ya oke lah, bisa dihandle, ya, ada yang jagain, misalnya keluarga juga. Tapi kalau anak ini kemudian diambil bapaknya, dan nggak ada yang bisa ngelarang loh anak ini diambil bapaknya, uang bapaknya ngambil. Kalau saya seorang ibu yang lagi bermasalah dengan bapaknya, urusannya kekerasan lagi gitu ya, saya khawatir. Ini bisa jadi sandera nih istilahnya. Ya udah, kamu balik sama saya atau anaknya saya ambil nih segala macam. Dan nggak gampang urusannya, ya mendingan gue bawa. Gitu. Masalah anaknya rewel, anaknya happy, ya namanya anak kecil bos, kadang nangis, kadang ketawa gitu ya. Ya nggak bisa kita lihat bahwa ini akan, wah anaknya nggak rewel ya, yang kelihatan kamera bos, ya nggak kelihatan kamera. Kita nggak bisa lihat seperti itu, kecuali kameranya ngikutin 24 jam, baru deh ketahuan. Tapi saya emang mau. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Menarik memang saat mengetahui Lesti Kejora tiba-tiba umroh setelah berkasus dengan suaminya Rizky Bilar dan melaporkan Rizky Bilar ke kepolisian karena dugaan KDRT. Dan yang menarik lagi adalah dia membawa baby L, anak sematawayangnya hasil pernikahannya dengan Rizky Bilar. Hal ini dianalisa oleh Kirdi Putra, pakar mikroekspresi, soal alasan Lesti Kejora membawa baby L ikut serta. Nah, bagaimanakah menurut pandangan dari pakar mikroekspresi Kirdi Putra ini? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya, kenapa BBL dibawa ke sana? Sekarang kita lihat dari sisi psikologi seorang ibu ya. Saya bermasalah dengan bapaknya anak saya. Ya, bapaknya anak saya. Kemudian saya butuh menenangkan diri, kalau nggak saya keruwet nih. Maka saya dan keluarga berangkat ke Tanah Suci. Tapi anak saya tinggal. Saya punya kekhawatiran kalau anak saya kenapa-napa. Satu, misalnya sakit segala macam. Atau yang kedua, kalau sakit segala macam, ya oke lah, bisa dihandle, ya, ada yang jagain, misalnya keluarga juga. Tapi kalau anak ini kemudian diambil bapaknya, dan nggak ada yang bisa ngelarang loh anak ini diambil bapaknya, uang bapaknya ngambil. Kalau saya seorang ibu yang lagi bermasalah dengan bapaknya, urusannya kekerasan lagi gitu ya, saya khawatir. Ini bisa jadi sandera nih istilahnya. Ya udah, kamu balik sama saya atau anaknya saya ambil nih segala macam. Dan nggak gampang urusannya, ya mendingan gue bawa gitu. Nah, itulah yang dikatakan oleh Kirdi Putra, bahwa baby L ini dibawa oleh Lesti Kejora karena takut dijadikan sandera oleh Rizky Bilar. Bahwa si anak tidak mungkinlah disakiti bapaknya, iya. Tetapi kalau dijadikan sandera, urusannya jadi ruwet. Karena soal perseteruan rumah tangga yang meningkat kepada perceraian, nantinya pastinya akan ada sidang soal hak asuh anak. Hak asuh anak dan hak perwalian anak, serta soal anak ini memang bikin ruwet suatu perceraian. Nah, karena Lesti Kejora tidak ingin anaknya ini dijadikan sandera, maka menurut pakar mikroekspresi Kirdi Putra ini, baby L lebih baik dibawa umroh. Bahwa membawa baby L umroh bukan suatu hal yang sulit untuk Lesti Kejora daripada meninggalkan dia di tanah air, karena pasti dia akan kepikiran. Maksud hati ingin menenangkan diri di Tanah Suci, mengadu kepada Allah, tetapi ternyata kepikiran anak yang ada di rumah. Kalau anak sakit mungkin masih bisa ada yang rawat, tapi kalau diambil bapaknya, ini yang akan bikin kepikiran si Lesti Kejora. Karena itu, meskipun dengan resiko rewel si anak diajak ke Tanah Suci, naik pesawat atau perbedaan suhu macam-macam, resiko itu diambil oleh Lesti Kejora, asalkan dia bisa tenang dan tidak lagi kepikiran. Jiwa seorang ibu adalah anaknya, lebih kepikiran ke anak daripada bapaknya. Begitulah memang jiwa seorang ibu.
Ya, kenapa BBL dibawa ke sana? Sekarang kita lihat dari sisi psikologi seorang ibu ya. Saya bermasalah dengan bapaknya anak saya. Ya, bapaknya anak saya. Kemudian saya butuh menenangkan diri, kalau nggak saya keruat nih. Maka saya dan keluarga berangkat ke Tanah Suci. Tapi anak saya tinggal. Saya punya kekhawatiran kalau anak saya kenapa-napa. Satu, misalnya sakit segala macam. Atau yang kedua, kalau sakit segala macam, ya oke lah, bisa dihandle, gak ada yang jagain, bisa keluarga juga. Tapi kalau anak ini kemudian diambil bapaknya, dan gak ada yang bisa ngelarang loh anak ini diambil bapaknya, uang bapaknya ngambil. Kalau saya seorang ibu yang lagi bermasalah dengan bapaknya, urusannya kekerasan lagi gitu ya, saya khawatir. Ini bisa jadi sandera nih istilahnya. Ya udah, kamu balik sama saya atau anaknya saya ambil nih segala macam. Dan gak gampang urusannya, ya mendingan gue bawa. Gitu. Masalah anaknya rewel, anaknya happy, ya namanya anak kecil bos, kadang nangis, kadang ketawa gitu ya. Ya nggak bisa kita lihat bahwa ini akan, wah anaknya nggak rewel ya, yang kelihatan kamera bos, ya nggak kelihatan kamera. Kita nggak bisa lihat seperti itu, kecuali kameranya ngikutin 24 jam baru deh ketahuan. Tapi Lesti emang mau. Cara Lesti Kejora minta izin umroh ke Rizky Bilar disorot keluarga. Apa itu istri yang baik, si yang paling baik? Saking baiknya, campak sana, campak sini. Jadi kalau aku mah jadi Lesti nggak minta-minta izin, pergi aja, bodo amat. Masa udah dipukul-pukulin, aku udah dicekek-cekein, dibanting-banting, masih minta izin lagi mau umroh. Terus keluarganya Rizky Bilar bilang, apa itu istri yang baik? Terus anakmu? Baik, baik anakmu itu, banting-banting. Terus dulu ada lagi berita tuh, bilang kalau sebelum kejadian KDRT si apa namanya? RB ya? RB udah talak, si Lesti talak 1 gara-gara kesal. Dibanting lagi. Terus aku ada lihat juga tuh berita tuh, katanya ada pamannya Lesti. Ada pamannya Rizky Bilar tuh, dibilang sebenarnya kalian jangan ini ya. Pokoknya keluarga Rizky Bilar nggak terima lah kalau misalnya anaknya itu terlalu disudutkan gitu sama netizen. Kalau anak itu selalu kayak namanya jelek banget, citranya buruk banget gitu. Padahal dengan segudang prestasi ada, dia tuh nggak ada apa-apanya kalau nggak sama Lesti. Dia kan bisa terkenal gara-gara Lesti. Karyanya apa sih? Numpang tenar gara-gara Lesti. Nih buat Rizky Bilar nih, hati-hati loh. Lesti ngadunya nggak sama yang lain-lain, nggak sama manusia loh ngadunya loh. Ngadunya langsung ke pencipta loh. Ntar kalau ada apa-apa jangan salahin Lestinya. Memang udah karma lu kayak gitu. Atau mungkin Rizky Bilar kemarin tuh lapar kali ya. Coba disuruh kasih makan pempek. Pasti dia nggak marah-marah sama Lesti. Udah ketahuan selingkuh kalau dia pula yang marah. Kayak gitu pamannya pakai Ella lagi. Si Rizky tuh nggak seburuk gitu. Kenapa netizen ini begini begitu? Pasti buruk gitu. Kejadian juga nggak seburuk gitu. Lebih buruk mungkin. Kira-kira kalian di tim Lesti atau di tim RB? Atau di tim mereka balik lagi seperti biasa? Nah gue punya temen tuh KDRT juga tuh kasusnya kemarin sama lakinya. Maafin, kagak dilaporin. Terus besoknya KDRT lagi. Kenapa? Karena dimaafin. Lesti kan bukan sekali dong. Masa langsung lapor? Sudah berkali-kali, makanya dia udah nggak tahan lagi. Karena sampai dia lapor tuh. Nah kalian tengok di atas ada tuh teman aku yang fans banget Rizky Bilar sebelum dia kejadian sama Lesti. Terus dia membenarkan gitu, orang-orang kayak gini nih yang harus dihapuskan, harusnya kena jentikan jari si Thanos supaya hilang. Nah kan, coba kalian baca, pusing